brandnya udah kena yang teh poci itu bentuknya es teh, sama kita daftarin kedai dari JKI bisa aja lolos, tapi konsumen. Alhamdulillah banget ya Jis ya, banyak teman-teman UMKM yang mempercayakan pendaftaran DJKI gitu ya, ataupun daftar merek gitu ya, lewat Kebun Desain gitu. Kita bantu daftarin lah gitu ya. Dan saking banyaknya, itu yang konsultasi aja gitu ya, itu banyak banget tuh. Banyak. Dan kalau aku lihat chattingan dirimu gitu ya, itu kayak kesannya tuh banyak orang yang ada yang coba daftar mandiri juga gitu ya, terus kesulitan dan pengen ngakal gitu, kayak kesannya tuh kayak gitu. Itu gimana tuh? Memang kebanyakan permasalahan utamanya adalah dia pengen lolos pendaftaran mereknya menggunakan nama yang sudah ada gitu. Oh, menggunakan nama brand dia yang sudah dijalankan ya. Bisnisnya ya. Nah, kebanyakan ketika brandnya sama, misalkan ketika dicari ya, ada yang pakai juga gitu. Mereka ini merasa pengen, wah ini kayaknya harus gimana nih caranya pengen lolos nih gitu. Mereka nggak mau ganti nama gitu. Oke. Kalau yang khususnya misalkan khusus klien kita nih ya, dia juga namanya udah ada yang pakai nih. Tapi kan karena kita mah bisa free konsultasi gitu kan, artinya kan kita ngasih edukasi lebih lah ya. Dan ngasih mencarikan solusinya gitu. Nah, solusi terbaik sebenarnya memang ganti nama sih gitu. Ganti nama karena sebenarnya bisa aja diakalin. Contoh misalkan dengan memilih kelas yang berbeda gitu ya. Yang mungkin kurang nyambung tapi masih bidang yang sama gitu ya. Contohnya misalkan kita jualan produk teh poci misalkan. Nah, kita daftar di kelas produk teh misalkan, itu udah ada yang pakai nama teh poci. Nah, kemudian ya udah kita ganti aja lah jadi kedai misalkan. Kelasnya beda ya, kelasnya beda, jadi jualan misalkan seduh langsung teh poci misalkan ya. Seduh langsung teh poci, atau jadi kedai atau jadi kantin gitu ya. Tapi dia jualan teh juga. Kalau misalkan kelasnya kedai, itu biasanya nggak disebutin produknya. Nah, itu bisa aja kayak gitu. Cuman tetap tidak maksimal untuk bisnis mereka gitu. Iya, kenapa nggak bisa maksimal? Karena ketika nanti dia mencoba mengakses hal-hal yang sifatnya itu bersinggungan dengan pemerintahan misalkan, ada kompetisi pemerintahan misalkan ya, ada bantuan dana pemerintahan misalkan. Ketika khususnya itu misalkan tadi teh yang produk misalkan gitu ya, terus dia mendaftar tapi menggunakan yang tadi kedai, itu otomatis nanti bakal mempersulit gitu ya. Jadi pertanyaan lah. Jadi pertanyaan ketika misalkan dicek di lapangan, kok ini jadi bentuknya daftarnya kedai gitu. Memang sama bisa disebut kedai juga, tapi secara tampilan kan misalkan kita jualannya hanya teh misalkan, nggak ada makanannya, nggak ada yang minuman lainnya gitu. Iya. Nah, jadi tetap ketahuan. Terus konsumen juga tetap tahu lah gitu. Maksudnya konsumen udah pinter lah gitu. Misalkan ada teh poci nih, kan udah terkenal teh poci. Terus kita bikin, karena kita udah lama juga bisnisnya, tapi belum didaftarin dengan nama poci juga, tapi pakai kedai poci, ya orang-orang pasti, wah ini pasti niru nih gitu. Walaupun lolos DJKI gitu. Benar. Brand image-nya udah kena yang teh poci sebelumnya ya? Ya, brandnya udah kena yang teh poci itu bentuknya es teh. Sama kita daftarin kedai dari DJKI bisa aja lolos, tapi konsumen udah nggak bisa ditipu gitu. Maksudnya gitu. Benar. Nanti kita juga bakal kesulitan buat brandingnya ya? Ya, kesulitan untuk brandingnya. Misalkan kita menjual produk selain teh misalkan, karena orang-orang udah percaya teh poci itu, nama poci itu teh, mereka jadi, wah ini produk apa gitu kan gitu. Iya, lagian juga kan tadi awalnya bisnis kita juga sama teh poci gitu ya. Cuman brand yang teh poci ini udah mengakar lebih duluan gitu. Dan kita ya sama tadi enteh-enteh juga gitu. Terus kita ngakal dibuat kedai gitu ya. Tapi tetap nanti bakal kesulitan buat menandingin ini gitu. Ya, kesulitan. Orang-orang udah langganan teh poci yang sebelumnya lah gitu. Iya gitu.
Sedangkan kita tadi sama produknya intinya enteh-enteh juga, cuman supaya lolos di DJKI dibuatkan ininya kedai kan gitu. Ya. Itu nanti bakal susah gitu buat brandingnya. Nah, kebanyakan UMKM itu mikirnya kalau lolos DJKI berarti dia aman secara branding gitu. Nah, padahal enggak. DJKI hanya memastikan jaminan hukum aja terhadap nama tersebut dan logo tersebut. Kalau masalah branding itu balik lagi ke nanti ke konsumen gitu. Karena branding ini bisa aja kita branding terkenal tanpa terdaftar di DJKI bisa aja kalau secara branding gitu. Secara branding ya. Nih contoh ya misalkan Coca-Cola aja. Coca-Cola. Misalkan dia nggak daftar DJKI di Indonesia nih, nggak daftar. Tapi karena marketingnya udah gila-gilaan, produknya udah di mana-mana gitu. Orang-orang yang kenal itu sebagai Coca-Cola gitu. Benar. Dan ketika ada brand lain yang mencoba produknya mirip, misalkan Big Cola, pasti wah ini pasti mau ngikutin Coca-Cola nih. Kan terbesit di pikiran konsumen itu seperti itu. Benar. Image duluan yang kita bayangin, oh ini sama kayak Coca-Cola gitu ya. Nah, wah produknya sama kayak Coca-Cola nih. Si Big Cola ini. Terus rasanya juga sama lagi, ada yang merah, ada yang apa yang kayak Sprite tuh. Kayak gitu. Jadi kalau secara branding itu urusannya kan banyak lah ya. Ada marketingnya, ada dari produksinya, jualannya gitu. Gak cuman lolos DJKI gitu. Benar. Nah, kalau kita pengen ngakalin gitu ya, bukan ngakalin yang bikin nanti ke depannya mempersulit kita lah ya. Ya. Tapi ngakalin itu maksudnya lebih ngakalin cari ide-ide yang lebih segar, cari solusi-solusi yang lebih ke depannya membuat kita bisnisnya lebih mudah dan lebih berkembang gitu ya. Iya benar. Kalau misalkan memungkinkan ganti nama ya ganti nama sih. Lebih solusi terbaik. Kalau misalkan kita mau daftar merek tapi udah dipakai, ya solusi terbaik sih ganti nama gitu. Nah cuman kalau misalkan nggak mau ya itu tadi bisa ganti kelas. Kadang ada orang yang misalkan pengen ditambahin katanya misalkan. Misalkan apa ya? Misalkan es teh juara misalkan. Oh kalau saya ganti jadi es juara Indonesia misalkan. Itu sama-sama juara ya. Nah, itu tetap kemungkinan ditolak ke sama DJKI. Walaupun misalkan nanti lolos karena mungkin petugasnya meloloskan gitu ya. Kita nggak ngerti juga. Tetap branding di lapangan itu susah karena namanya sama. Iya. Apalagi tadi kalau kompetitor kita namanya udah melambung duluan. Nah, gitu. Kalau misalkan belum melambung, oke lah, masih ada kesempatan buat bersaing ya. Nah, ya. Tapi kalau misalkan yang kompetitor kita udah melambung duluan, itu ya kita setengah mati ngejarnya tuh. Kalau kita lihat kan di DJKI misalkan nama kita ST juara. Ternyata udah dipakai nih. Kita kan nggak tahu karena di kotak kita nggak ada ST juara gitu. Itu yang bikin teman-teman pebisnis jadi, aduh, ini kan belum terkenal nih yang ini, tapi dia udah terdaftar DJKI gitu. Nah makanya mungkin mereka merasa pengen tetap menggunakan nama yang itu. Oke. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Jis? Kan tadi di luar kota misalkan di Bandung tuh ya, sama di Jakarta misalkan. Yang di Bandung ini udah daftar tuh es teh juara. Es teh juara misalkan. Dan ya mungkin terkenalnya di Bandung aja gitu ya. Nah yang di Jakarta dia nggak tahu tuh yang di Bandung udah ada pakai nama itu gitu ya. Dan dia juga bikin usaha tuh di Jakarta selama 1 tahun dan cukup berkembang. Nah ketika berkembang, kayaknya saya sudah waktunya buat daftar merek nih. Pas mau daftar ternyata udah ada yang daftar dengan nama itu gitu. Nah itu gimana tuh Jis? Itu lebih baik ganti. Lebih baik ganti ya? Lebih baik ganti nama. Karena kalau misalkan namanya sama ya, namanya sama gitu. Pasti yang belakangan akan dicap sebagai peniru oleh konsumen. Wah, dicap sebagai peniru nih. Jadi reputasinya kurang bagus lah. Dicap sebagai peniru. Nah, terus nanti akan saling berhubungan nih. Kalau misalkan teh juara yang di Bandung misalkan bermasalah, banyak orang keracunan. Yang teh juara di Jakarta bakal kena juga. Misalkan wah produknya nih menjual pakai air sungai misalkan. Es tehnya pakai air sungai. Otomatis es teh juara yang di Jakarta kena itu pasti. Bener. Itu beresiko ya. Itu beresiko tuh.
Jadi ketika oke lah kita tetap maksain dengan ngakal tadi ya. Yang ini sudah terdaftar di kelas produk, yang ini mendaftarkan diri di kelas kedai. Ya, bisa tuh. Dan entah kenapa misalkan dan lain sebagainya, tadi ya DJKI kadang suka ada errornya. Ya. Keterima tuh. Ya. Misalkan gitu ya. Yang ini ternyata ada kasus. Ada kasus. Ya, ada kasus entah produknya rusak, entah produknya basi, entah apa, tetap dijual gitu ya. Dan viral tuh misalkan. Viral. Nah, orang-orang yang di Jakarta taunya si teh juara ini yang di sini sama gitu. Akhirnya yang ini kena imbas juga yang Jakarta. Kena juga. Padahal mereka nggak tahu apa-apa soal racun dan lain sebagainya gitu. Karena dia maksain tetap pakai nama itu ya buat daftar gitu ya. Nah, terus itu kan yang kedua. Yang ketiga, ketika nanti misalkan aman-aman aja nih. Misalkan aman-aman aja. Tiba-tiba 10 tahun kemudian bisnisnya udah pada gede nih. Udah gede. Terus si brand juara yang di Bandung, dia kan daftar duluan. Baru tahu bahwa ada ST juara juga di Jakarta. Iya, karena sama-sama udah mencuat nih. Ya, kalau udah gede kan otomatis popularitasnya, terkenalnya itu kan jadi kemana-mana ya. Nah, ketahuan. Dituntut lah si orang Bandung ini, ST juara Bandung bisa menuntut si ST Jakarta. Dan ketika nanti ke pengadilan, udah pasti menang. Karena dilihat tanggalnya kan udah pasti dia duluan. Benar. Nah, biasanya kalau nuntut kayak gitu, gak cuma di take down nama atau logonya, tapi juga minta ganti rugi. Benar. Ganti rugi. Benar. Pasti tuh ganti rugi miliaran tuh. Ya, biasanya miliaran. Misalnya ganti rugi karena nama saya dipakai. Misalkan 5 miliar. Kan. Iya, karena dia udah menggunakan itu selama 10 tahun. Misalkan saya mengalami kerugian material dan imaterial kan kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, itu sangat merugikan kalau menurut saya sih. Benar. Kalau misalkan kita duluan, terus ada orang yang niru, nah itu kan kita lebih punya power lah. Iya, benar. Unggul lah ya kita. Lebih unggul. Di berbagai aspek itu unggul. Terus kalau misalkan kita duluan nih, misalnya ST juara duluan, tiba-tiba ada yang daftar orang lain sama ST juara juga gitu. Terus yang itu punya kasus misalkan. Nah, kita bisa dalam klarifikasi juga lebih kuat lah. Iya, kita punya buktinya gitu. Ya, ketika punya bukti. Ada yang peniru dan dapat kasus gitu ya, kita bisa membuktikan ke media. Ya. Nah, ini kita punya daftar bahwa kita daftar duluan dan dialah yang peniru. Ya. Itu jadi orang-orang juga udah pinter lah ya, konsumen juga. Jadi mereka juga akan percaya dengan klarifikasinya. Gitu. Ya, asal tadi punya buktinya gitu ya. Kita jangan asal klarifikasi nggak ngasih bukti gitu kan. Iya. Benar. Nah, kebanyakan sih kayak contohnya misalkan parfum. Brand parfum sama toko parfum tuh. Bisa juga tuh diakalin. Benar. Yang satu brand parfum ngejual parfumnya, yang satu sebagai toko parfumnya gitu. Benar tuh suka terjadi tuh. Benar tuh yang kayak gitu tuh. Merek parfum jadi merek toko parfum. Ya, itu. Karena di DJK itu kan beda ya, beda kelas antara kalau toko tuh masuknya ke jasa ya. Toko, kedai, terus restoran misalkan. Itu kan jadi jasa. Nah, biasanya jadi ngakalinnya di situ di jasa. Ketika yang ternyata parfum saya udah ada yang pakai nih. Yaudah kita ganti aja namanya misalkan. Benar. Ya cuman tadi ya, itu tetap aja sih ada peluangnya itu 50-50. Mau dipaksain misalkan ngakal gitu ya, menggunakan nama nama yang udah ada, nama yang udah kita pakai, terus kompetitor udah ada yang pakai juga, terus kita ganti kelasnya. Sebetulnya itu juga tetap beresiko kan? Beresiko itu juga. Beresiko di gagal juga gitu. Beresiko gagal juga di DJKI. Tapi kadang ada juga yang dilulusin gitu. Ya, jadi kalau ngomongin peluang berhasil itu hanya 50-50%. 50-50 yang kayak gitu. Itu 50-50. Karena tadi memang ada anomali yang berhasil lah beberapa. Tapi kalau kita cek kebanyakan itu lebih banyak yang gagalnya. Ya, yang gagal juga ada karena sangat mirip lah antara parfum, toko parfum gitu. Jadi si DJKI pun dia ngecek manual sehingga dia ngerti konteksnya. Wah, ini kayaknya bakal memicu peperangan nih nanti kalau dilolosin gitu. Iya, benar. Ya tadi ya, kalau ngomongin tadi ada peluangnya itu
bisa lolos karena ngakal kelas gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngecek itu ya, benar-benar ngecek gitu ya, satu persatu mau dibuka gitu ya kelasnya dan sebagainya, page per page gitu ya, itu akan menemukan lebih banyak yang gagalnya gitu. Lebih banyak gagalnya Dibanding yang berhasilnya menggunakan cara itu. Nah, kecuali yang lebih gede tuh persentase lolosnya yang produknya beda jauh. Misalkan yang satu parfum, yang satu roti misalkan. Parfum satu roti, itu kan beda jauh ya. Meskipun namanya sama gitu namanya ya. Sama. Itu kadang dilolosin tuh sama si DJKI, lebih besar kemungkinan lolos lah. Ya. Kalau itu agak mending lah. Karena beda segmen. Tapi kalau misalkan tadi parfum dan toko parfum, karena diceknya manual sama DJKI, mereka juga jadi paham gitu. Oh, ini kayaknya ada salah satu yang meniru nih. Gitu. Pasti nggak dilolosin. Benar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Yang nakal soal pendaftaran merek tuh ya. Nah, itu resikonya ada, tapi ya kalau pengen dipaksain tetap mencoba ya bisa aja gitu ya. Bisa aja. Cuman resikonya tetap di lapangan ketika bisnis itu lebih berisiko lah yang ngakal ini. Benar. Soalnya ngakalnya cuma ngakal biar terdaftar aja. Ya. Tapi resiko yang selain itu nggak dia kalkulasi gitu. Nah, padahal tujuan kita kan sebenarnya pengen bisnisnya maju lah, sukses lah ya, gitu. Kita tuh jadi lupa tujuan itu gitu. Kita pengen bisnisnya sukses, bukan pengen lolos di JKI gitu. Iya, benar. Ya, yang tadi ya, ketika sukses itu kita mencoba menghindari problem-problem yang tidak penting gitu kan. Iya, benar. Kayak tersangkut masalah merek dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman yang daftar lewat Kebun Desain, kita coba edukasi yang seperti itu. Benar. Supaya teman-teman kalau nanti bisnisnya sukses, gede gitu ya, itu nggak tersandung kasus-kasus yang nggak penting gitu. Benar. Nah, banyak juga yang beralasan katanya, wah sayang nih udah lama katanya. Nah, sebenarnya itu bisa diukur. Maksudnya memang seberapa terkenal sih? Misalkan udah bikin merek atau nama bisnis 2 tahun berjalan. Emang seberapa terkenal sih merek itu gitu? Itu bisa diukur. Benar sih. Terus berapa orang pelanggan yang beli dengan yang langganan sama kita nih gitu. Terus kan kalau misalkan ganti nama atau ganti merek itu banyak juga yang dilakukan oleh brand-brand besar. Yang misalkan udah 10 tahun, udah 20 tahun itu ganti dan mereka tetap bisa berhasil gitu. Benar. Ya, kita misalkan ngambil contoh di kota Bandung ada yang terkenal kue misalkan gitu ya. Misalkan Amanda lah. Ya. Kayak gitu ya. Tapi banyak juga yang belum tahu di situ. Ya, benar. Di Bandung juga pasti banyak orang yang nggak tahu sama Amanda misalnya. Ya, di Bandung pun masih belum banyak yang tahu gitu ya. Walaupun sebenarnya itu udah terkenal. Udah terkenal banget itu misalkan gitu ya. Ya, benar. Terkenal. Tapi masih kalau misalkan ternyata di research ternyata setengah populasi orang Bandung nggak tahu sama Amanda misalkan. Ya, benar. Setengahnya. Berarti kan kalau misalkan kita ganti nama itu masih bisa menjangkau buat yang setengahnya lagi. Iya. Dan kalau misalkan ganti nama atau rebranding gitu, itu kan biasanya kita publikasi. Harus bisa ditolong dengan publikasi. Misalkan di sosial media, bikin konten, terus atau misalkan kita bayar ke media kayak detik.com misalkan. Nggak apa-apa kita bayar untuk mengumumkan bahwa namanya ganti gitu. Iya benar. Dan nggak sesulit dulu mungkin ya, karena sekarang ada media sosial kan. Nah gitu, nggak sesulit dulu, benar. Untuk menginformasikan kepada pelanggan kita gitu. Nah, bisa juga dengan cara misalkan kita mau ganti nama nih. Ini tahan dulu nih, misalkan ganti namanya jangan langsung sekarang. Bisa misalkan ditunda 3 bulan ke depan. Misalkan nanti pertengahan tahun mau ganti nama. Nah, nanti ketika ada yang beli, kita bilang secara manual gitu. Iya. Ke pelanggannya, misalkan Bu, nanti toko kue saya mau ganti nama ya. Misalkan jadi nama ini.
Benar. Soalnya nama ini misalkan bisa udah dipakai sama orang kayak gitu. Iya, benar. Ya dulu kayak ini ada marketplace tuh ya, sebelum ada Tokopedia, sebelum ada Bukalapak. Itu yang awal-awal di Indonesia itu Toko Bagus tuh. Toko bagus benar. Toko Bagus kan? Toko bagus. Terus Toko Bagus akhirnya berubah jadi OLX. Ya, Toko bagus berubah jadi OLX itu masih tetap aman OLX. Ya, kita tetap kenal OLX gitu. Iya, tetap belanja di OLX. Iya, masih. Gitu. Iya. Nah, cuman ketika muncul yang baru, Tokopedia, Shopee, yang lain, nah barulah OLX tenggelam. Iya, gitu. Itu mah karena persaingan di itunya ya. Persaingan bisnis. Persaingan apa bakar-bakar uangnya tuh. Iya, kurang nih. Kurang kalau OLX waktu itu. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Toko bagus dan OLX pun ini diumumin di iklan kalau iya benar diumumin ya. Benar. Ganti nama katanya gitu ya. Benar diiklanin. Pokoknya iklan dulu lah sehingga kita pun Toko Bagus jadi OLX. Jadi apa namanya? Nggak kaget lah. Nggak kaget iya. Dan udah tahu gitu. Ya, benar. Jadi udah apa ya namanya tetap jadi teringat-ingat gitu. Padahal kan jauh tuh ya Toko Bagus ke OLX gitu ya. Secara huruf ya. Secara huruf jauh banget gitu. Tapi jadi tetap kita mudah buat diingat gitu. Mungkin karena dari agak ada yang tetap di apa namanya dari yang merek sebelumnya ke merek yang selanjutnya tetap ada yang dibawa itu contohnya warnanya gitu. Warnanya ada yang tetap yang dibawa ya, gitu ya. Sebenarnya itu bisa di apa ya yang bikin orang tetap datang misalkan pertama dari nuansa lah warna terus misalkan tampilan entah tampilan toko offline misalkan atau tampilan toko online-nya itu jangan dulu dirubah dulu tuh jangan signifikan jadi cuman ganti logonya aja namanya aja misalkan. Benar jadi terus, kita ngenalin dulu sedikit ngenalinnya sedikit ya sedikit benar terus lokasi jangan dulu rebranding langsung pindah langsung tutup jangan gitu tapi tetap pakai lokasi yang sama dulu nih benar gitu. Jadi orang yang tadinya misalkan mau ke Amanda tapi lokasinya sama nih kayak yang kemarin gitu. Tapi namanya kok ganti ya gitu. Mereka akan tetap coba masuk beli kuenya. Iya. Kok jadi Adinda ya ini ya? Ya, kok jadi Adinda ya Amanda ini misalkan. Tapi tampilan etalasenya sama kok. Iya. Warna ininya suasananya sama. Iya, benar. Cuman logonya aja beda nih namanya jadi Adinda nih. Ya udah deh kita cobain dulu masuk. Nah, ternyata orangnya tetap masih sama. Nah, gitu, benar. Kayak gitu. Jadi ganti nama bukan hal yang buruk lah. Gitu. Kalau misalkan memang harus ganti nama ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi daripada beresikonya tinggi gitu ya di masa depan bisnis kita gitu ya, mendingan kita cari aman yaitu apa namanya mengubah namanya. Dan ya proses branding mah tetap lanjut gitu ya. Tetap lanjut, ya. Kayak gitu, teman-teman. Coba gimana? Apakah setuju atau tidak? Silahkan komen-komen di bawah tuh ya. Nah, buat teman-teman yang mau rebranding bisa juga nih. Bener. Mau ganti nama, mau ganti logo, bisa juga pesan juga ke Kebun Desain. Benar. Nah, karena kita melayani desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan desain-desain lainnya untuk keperluan bisnis teman-teman. Bener banget. Nah, nggak cuma itu, kita juga bisa sekalian daftar merek. Misalkan teman-teman udah dapat nama baru, bisa pengen langsung dicek, namanya udah dipakai atau belum nih yang baru. Jangan sampai rebranding lagi berkali-kali. Gitu. Iya bener. Nah, itu bisa melalui Kebun Desain juga, bisa daftar merek, bisa daftar NIB, gitu. Dan lain-lain itu bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Iya, bener banget. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di-like, di-komen, juga di-subscribe. Serta jangan lupa juga di-share ya ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.